Ya, puji Tuhan. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terdengar jelas ya suara saya ya. Oke. Bapak di surga, terima kasih buat kesempatan waktu siang hari ini. Kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Dan kalau kami masing-masing ada di tempat kami masing-masing dan hadir, mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami beribadah, kami menyanyi, memuji Tuhan, kami berdoa dan merendahkan diri hadapan Tuhan di waktu Jumat ini. Kami memberikan waktu kami untuk datang kepada Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan, dan kami betul-betul ingin menerima sesuatu daripada Tuhan. Kiranya Roh Kudus Engkau yang menyatakan sesuatu kepada kami. Kami dikuatkan, dihiburkan, kami ditegur, kami diarahkan, kami dituntun oleh Gembala Agung kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memakai hamba-Mu, kiranya betul-betul isi pesan hati, pesan yang ingin Tuhan sampaikan, betul-betul kami terima dengan hati terbuka, dengan hati yang murni. Kami bersyukur Tuhan mengurapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku, saya coba share screen dulu ya, supaya ini dulu, saya masih coba. Sebentar. Shalom semuanya. Ya, apa kabar? Saya berharap kita semua senantiasa sehat selalu. Ya, ini salam yang paling umum sekarang hari ini ya. Kita semua sehat-sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita bersyukur semua karena pertolongan Tuhan. Ya, sebentar. Oke. Nah, oke, keluar ya. Kok tulisan saya nggak keluar? Sebentar. Sorry Pak, suaranya kurang besar. Oke, apakah jelas sekarang? Sudah lebih jelas sekarang ya? Sudah Pak. Terima kasih. Sudah oke. Oke. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak kita hari ini untuk belajar tentang bagaimana kita mengembangkan hidup yang positif. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa saya mau membicarakan tentang topik ini. Ya. Jadi saudaraku, saya merasa bahwa memang hari-hari ini penuh tekanan dan sebentar. Iya, kita harus banyak berdoa untuk hari-hari ini. Jadi saya ingin berbicara tentang topik ini karena saya punya seorang teman baik, ya saudaraku. Dulu dia selalu hadir dalam pelayanan kami, ya, dan sangat positif dulu, ya. Tapi kemudian sekarang dia, saya katakan apa ya, menyembunyikan diri karena sangat ketakutan dengan situasi yang ada hari ini, ya. Jadi saudaraku, kalau ada yang telepon dia nggak mau angkat, ya. Hanya yang betul-betul kenal dan betul-betul dekat dia baru mau. Kalau enggak dia minta suaminya yang angkat atau anaknya yang angkat, dan cenderung tidak mau banyak bicara. Kalau ada orang yang bertamu ke rumahnya, dia akan ngumpet di kamar, melarikan diri dan tidak mau menemui. Kenapa? Karena dia takut sekali dengan situasi hari ini, ya. Jadi saudaraku, sampai suaminya pun sekarang bingung ya dengan istrinya yang dulu senang bersaksi, senang bercerita tentang Tuhan. Tetapi hari-hari ini perubahannya sangat drastis, cenderung negatif dan kontraproduktif, ya. Saudaraku, dia punya usaha yang ramai sebetulnya, tapi dia rela loh untuk tutup ya tokonya karena dia sangat ketakutan kalau ada orang datang, ya.
Jadi dia hidup dari tabungannya sekarang dan dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran yang amat sangat, ya. Jadi saya ingin katakan siang hari ini bahwa kita sangat perlu untuk mengembangkan kehidupan yang positif. Ya, masalahnya adalah kehidupan yang positif ini, yang baik, yang indah ini tidak terjadi dengan sendirinya, ya. Tetapi harus diusahakan, ya, dikerjakan, harus dikembangkan oleh diri kita sendiri. Nah, kehidupan yang positif ini adalah pilihan pribadi setiap orang. Yang jelas, kehidupan yang positif, yang indah, yang kita sebut sukses, berhasil, ini tidak ada hubungannya dengan aset, tidak ada hubungannya dengan harta benda kita, nggak ada, ya saudaraku. Ada quotes yang bagus, kutipan yang bagus berkata bahwa kita bahagia, kita sukses karena kita bahagia. Tapi sebetulnya karena kita bahagia maka kita sukses, saudaraku. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa kehidupan yang positif itu bisa kita kembangkan, bisa kita alami kalau kita bergantung, ya, atau kita mengambil keputusan dalam hidup ini. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan saya mau share ada 3 keputusan yang penting supaya kita bisa mengembangkan kehidupan yang positif, ya. Jadi sekali lagi mengembangkan hidup yang positif. Yang pertama, saudaraku, ya, kita harus mengambil keputusan untuk memilih apa yang kita pikirkan, ya. Jadi pertama-tama kita harus berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan, ya. Jadi ini seperti kita menabur benih apa ke dalam pikiran kita. Kalau kita menabur benih yang unggul, kita akan punya pikiran yang unggul, yang baik, yang positif, yang indah. Tetapi kalau tidak, ya, kita akan punya benih yang jelek sehingga hasilnya pun jelek, saudaraku. Ya, seperti kita belajar ya apa yang manis, yang sedap didengar. Firman Tuhan katakan seperti itu. Ya, yang indah itu yang kita pikirkan. Ya. Nah, terjemahan di dalam Amsal pasal 4 ayat ke-23 di dalam terjemahan Alkitab Kabar Baik itu dikatakan begini, saudaraku. Berhati-hatilah dengan apa yang kau pikirkan, hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan kehidupan kita yang positif, jadi kita harus mengembangkan pola pikir yang positif. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Ya, kita juga belajar bahwa apa yang kita pikirkan itu menentukan apa yang kita rasakan, saudaraku. Ya, coba lihat, ya. Nah, ini yang pertama kita harus memikirkan isi pikiran kita, ya. Jadi apa yang kita pikirkan, ya, saudaraku, apa yang kita pikirkan itu akan menentukan apa yang kita rasakan dan apa yang kita rasakan akan menentukan apa yang kita lakukan. Ya. Jadi bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melakukan sesuatu, bagaimana kita menjalani hidup, sebetulnya itu ditentukan oleh apa yang kita rasakan dan apa yang kita rasakan itu ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita mau mengembangkan kehidupan kita, mengubah tingkah laku kita, mengubah perbuatan kita ingin menjadi baik, kita harus kembali ke awal proses. Yang paling ujung kita lihat di slide itu adalah apa yang kita pikirkan. Saudaraku, kenapa kita kunci pintu rumah kita setiap hari? Karena kita merasa takut. Kita merasa khawatir. Kita merasa kita harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena ada banyak berita tentang kejahatan, tentang kriminal. Betul nggak? Kenapa kita lakukan protokoler kesehatan? Prokes sekarang sudah 5M, bukan 3M lagi. Betul nggak? Kita memakai masker, kita mencuci tangan, kita menjaga jarak, kita mengurangi mobilitas, kita menjauhi kerumunan. 5M. Karena kita merasa takut untuk terpapar dengan corona, dengan COVID, dengan virus ini. Kenapa? Karena isi pikiran kita sekarang udah begitu banyak anjuran pemerintah, himbauan, ada begitu banyak berita, cerita kasus tentang virus dan sebagainya. Ya, saudaraku. Jadi sekali lagi hidup kita bisa dikembangkan, hidup kita bisa berubah kalau kita mengubah isi pikiran kita, pola pikir kita. Ya, jangan kita fokus kepada tindakan atau perubahan kita,
atau kepada perasaan kita. Kenapa? Karena orang yang fokus pada perbuatan atau perasaan seringkali berkata begini, oh saya mau lebih rajin baca Alkitab, saya mau lebih rajin berdoa, saya mau dipenuhi dengan kasih Tuhan, saya mau mengasihi, saya mau lebih sabar, saya mau lebih ini, saya mau lebih itu. Saudaraku, itu nggak pernah berhasil. Betul nggak? Yang harus kita lakukan adalah kita mulai dari pikiran kita. Kita mulai dengan pertanyaan. Nah, itu paling bagus. Mengapa saya ingin baca Alkitab? Jadi dari perbuatan kita mundur dulu. Kenapa saya ingin melakukan itu? Apa yang kita ingin rasakan secara positif? Apa yang ingin kita pikirkan? Oh, saya ingin mengenal Tuhan, saya ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Itu isi pikiran kita. Apa yang kita rasakan? Saya merasa bahwa saya ingin merindukan Tuhan lebih lagi. Ya. Ini secara positif, bukan karena saya takut ke neraka, bukan secara negatif seperti itu, ya. Tapi secara positif, saya merasa saya mau merindukan Tuhan lebih lagi. Nah, untuk itu saya harus membaca Alkitab, mempelajari kitab lebih banyak, dan saya rindu untuk berdoa. Jadi perbuatan kita itu ujung, tapi awalnya adalah apa yang kita pikirkan, ya. Nah, saudaraku, ketika kita mengubah pola pikir kita akan mengubah perasaan kita. Ya, saya memilih Maaf Pak Pendeta, maaf Pak, boleh suaranya digedein lagi Pak? Ini saya udah Maaf Pak. maksimal sebentar. Udah maksimal. Testing, apakah jelas? Nggak lebih baik? Jelas Ya? sih Pak suaranya, cuman kurang kenceng tadinya Pak suaranya. Oh, saya coba. Ini mic-nya di mana ya? Bentar, saya coba dekatkan. Bentar ya. Apakah ini lebih baik? Iya, lebih baik Pak, ya. Oke, ini lebih baik ya. Ya. Kalau gitu mungkin headsetnya saya lepas saja. Jadi maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa. Justru penting kalau kayak begini. Justru harus kasih tahu. Jadi kembali lagi, ketika kita mengubah pola pikir kita, perasaan kita akan ikut berubah, saudaraku. Saya memilih untuk menghentikan pikiran-pikiran negatif, khawatir, takut, dan mulai memikirkan apa yang bisa menolong saya untuk saya mencapai visi saya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saya melakukannya, ya, saudaraku. Ya. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Kita coba baca sama-sama ayat ini 2, 3. Engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Ya, itu bunyi firman seperti begitu, saudaraku. Ya. Jadi Tuhan Yesus pernah berkata seperti begini. Kalau kita mendasarkan hidup kita kepada kebenaran, kita akan hidup dengan benar, ya. Bukan dengan prinsip hidup yang salah, sehingga kita akan, ya seperti teman saya tadi, akan dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan seterusnya, saudaraku. Sebaliknya kalau kita penuh dengan kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan kita. Kita akan membangun hidup kita di atas dasar batu karang yang teguh. Matius pasal yang 7 katakan seperti begitu. Ya, hidup kita akan dibebaskan. Ya, kebenaran itu membebaskan kita. Kebenaran itu membebaskan kita dari ketakutan, kekhawatiran, ya pikiran-pikiran negatif dan seterusnya. Ya, jadi saudaraku, yang pertama ini kita harus memilih apa isi pikiran kita. Ya, nah, saya langsung ajak kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Ya, yang pertama kita memilih apa yang kita pikirkan, yang kedua kita harus mengambil keputusan untuk bergantung kepada Roh Kudus. Ya, jadi kita mengambil keputusan, bukan perasaan, saudaraku. Keputusan. Suka atau nggak suka, baik atau tidak baik keadaannya, kita tetap melakukan karena itu keputusan, bukan perasaan. Kalau perasaan kan, saya senang, saya lakukan, saya nggak senang, saya nggak lakukan. Itu perasaan. Ya, tapi keputusan, like it or not, you still do it. Ya, oke, jadi semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, kita pasti punya yang namanya Roh Kudus. Karena di dalam Korintus dikatakan nggak mungkin kita percaya Tuhan Yesus tanpa pengakuan dari Roh Kudus, tanpa pertolongan Roh Kudus. Ya, nah Tuhan Yesus itu kasih kita ilustrasi yang bagus, yang indah di dalam Yohanes pasal 15. Kita baca yuk, sama-sama ayat yang di slide itu.
Ya, langsung 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Dia yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia akan menghasilkan banyak buah, karena di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Di luar aku. Jadi kalau rantingnya terpisah dari pokok anggurnya, kita nggak bisa menghasilkan apa-apa. Ya, saya katakan ini secara spiritual. Ya, bukan kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa kerja, bukan. Tapi secara supra alamiah, secara supranatural, kalau kita lepas daripada Tuhan, ya, kita nggak akan bisa menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa mengasihi, kita nggak punya damai sejahtera, kita nggak bisa sukacita, dan seterusnya. Saya katakan ini hal yang supranatural. Tapi kalau kita terhubung kepada Tuhan, ya, maka kita akan bisa mengampuni, kita bisa berdoa, kita bisa memberi. Di luar itu kita nggak bisa. Ya, saudaraku, jadi ranting itu harus bergantung penuh kepada pokok anggur itu. Ya, kita nggak bisa menghasilkan buah sendirian. Kita harus mengerti bahwa buah itu adalah bersumber dari pokoknya. Ranting itu kan cuma mengeluarkan saja buahnya. Jadi tugas pokok anggurnya itu adalah mengeluarkan buah melalui ranting itu. Jadi saudaraku, nggak mungkin kita bisa ambil buah rambutan terus kita gantung di pohon rambutan dan kita katakan wah pohon ini menghasilkan buah rambutan. Nggak begitu caranya. Ya. Jadi sama dengan kita orang Kristen, kita bilang bahwa oh saya akan menghasilkan buah saya sendiri. Saya akan berusaha untuk sabar sedikit, untuk bermurah hati sedikit, untuk mengendalikan diri sedikit. Saya akan coba usaha saya sendiri. Saudaraku, nggak akan mungkin bisa begitu. Susah, kita akan stres dengan itu semua. Makanya ada banyak orang Kristen stres. Kenapa? Karena kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Pekerjaan menghasilkan buah itu adalah tugas daripada pokok anggur itu. Kristus yang tinggal di dalam kita. Kita hanya taat saja. Kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan berdasarkan kebenaran yang kita miliki. Jadi sekarang orang bertanya, kalau gitu bagaimana saya tahu kalau saya ada di dalam Kristus? Bagaimana saya tahu bahwa saya tertanam pada pokok anggur yang benar itu? Bagaimana saya tahu saya bisa bergantung penuh pada Roh Kudus? Ya, saudaraku, ada cara ngeceknya, saudaraku. Perhatikan kehidupan doa kita masing-masing. Ya, doa-doa itu akan langsung menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Nah, coba kita lihat slide. Ya, pertanyaannya adalah apa yang kita doakan? Ya, saudaraku lihat ya di slide. Apa yang kita doakan adalah apa yang kita gantungkan atau apa yang engkau gantungkan, apa yang engkau serahkan kepada Tuhan. Apa yang tidak kita doakan adalah apa yang kita coba usahakan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, saudaraku lihat, sekali lagi, tes. Masih jelas ya saudaraku ya? Apa yang engkau doakan adalah apa yang engkau gantungkan atau serahkan kepada Tuhan. Apa yang tidak kita doakan adalah apa yang kita coba usahakan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, jadi sekali lagi rahasia kita untuk bergantung kepada Roh Kudus adalah doa yang tidak berkeputusan. Ya, doa jadwal kita, masalah yang sedang kita hadapi, orang-orang yang kita rindukan untuk percaya kepada Tuhan, siapa yang kita temui, doakan pembelian-pembelian yang kita lakukan, doakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, jadi doa yang tidak berkeputusan, apa aja doain, jangan pikir bahwa ini perkara kecil, Tuhan enggak, masa ini perkara sepele Tuhan? Oh enggak, saudaraku, enggak ada yang sepele buat Tuhan. Ya, doakan sebentar aja, singkat aja. Dan sering kali kita doa bukan hanya harus selalu tutup mata, enggak, sambil kita jalan kita ingat apa, kita ngobrol sama Tuhan di dalam hati kita. Itu kan bentuk ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya, saudaraku. Jadi itu yang kita lakukan. Ya. Nah, inilah yang seringkali disebut sebagai tinggal di dalam Kristus atau tertanam pada pokok anggur itu. Ya, saudaraku. Jadi apa artinya tinggal dalam Kristus? Tinggal dalam Kristus adalah kita menyadari kehadiran Tuhan selalu di dalam hidup kita dan kita menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bagaimana cara menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan? Kita berdoa. Ya. Nah, saudaraku, pada waktu kita mulai terhubung kepada Tuhan, kepada Roh Kudus melalui doa,
saya percaya kita akan mulai melihat buah-buah kehidupan dalam hidup kita. Amin. Ya. Jadi sebenarnya kehidupan kita sebagai orang Kristen itu bukanlah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ada orang mengatakan, aduh saya susah jadi sabar, saya susah jadi orang yang mengendalikan diri, saya nggak bisa berhenti marah, saya nggak bisa sabar, saya nggak bisa berhenti khawatir. Saudaraku, sebetulnya kita hanya perlu untuk datang kepada Tuhan. Ya, seperti ini yang harus kita lakukan. Oke? Nah, saya lanjut yang ketiga, ya, supaya waktunya kita bisa hemat. Yang ketiga adalah kita harus memberikan respon yang bijak. Respon yang bijak, bukan respon yang tidak bijak, bukan respon yang negatif. Tapi kita harus belajar memberikan respon yang bijak pada situasi atau keadaan yang datang dalam kehidupan kita. Ini adalah kata lain daripada yang saya suka sebut attitude atau sikap hati. Saudaraku, Viktor Frankl ya adalah orang Yahudi yang luar biasa. Ya, dia menulis sebuah buku tentang Man's Search for Meaning. Ya, dia salah satu orang yang ditangkap terus dimasukkan dalam kamp konsentrasi Nazi di Dachau ya di dalam Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 45. Ya, saya perlu sebutkan ini karena kemarin saya ketemu ada anak remaja, walaupun saya tahu ini bukan anak remaja, yang sama sekali tidak belajar sejarah. Parah, Perang Dunia apa sih? Emang ada, emang pernah terjadi. Aduh, ini nggak belajar sama sekali, padahal sudah kuliah, saudaraku. Ya. Jadi, saudaraku, Viktor Frankl bercerita bahwa ketika dia ada di dalam kamp konsentrasi, dia ditangkap, dia dilucuti habis-habisan, dia ditelanjangi, identitasnya dirampas, istri keluarganya dirampas, bahkan cincin kawinnya juga diambil. Dia katakan, tetapi ada satu hal yang tidak pernah bisa dirampas dari dirinya. Dia menuliskan begini, saudaraku. Kebebasan terakhir umat manusia adalah kemampuan untuk memilih sikap hatinya, attitude-nya. Apapun situasi yang telah ditentukan baginya. Ini pernyataan yang hebat sekali. Ya. Jadi saudaraku, saya rindu hal ketiga yang terakhir yang kita mau lakukan adalah kita belajar untuk memberikan, kita mengambil keputusan tentang bagaimana kita harus meresponi situasi atau keadaan yang datang dalam kehidupan kita. Ya, Viktor Frankl ini mengatakan kebebasan terakhir umat manusia adalah kemampuan untuk memilih sikap hatinya. Ya, apapun situasi yang ditentukan. Perhatikan ya, situasi itu ditentukan. Tapi dia tetap bisa memilih apa sikap hatinya. Ya. Jadi Viktor Frankl ya kemudian menuliskan, ya ini gambar ilustrasi ya ketika mereka ada di kamp konsentrasi, lihat ditelanjangi, kurus kering, ya kasih makan syukur, kadang-kadang berhari-hari nggak dikasih makan, hanya minum doang. Itu pun mereka harus minum dari air kotor. Dia katakan, ketika kita tidak mampu lagi untuk mengubah situasi atau keadaan kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Ya, saudaraku, kita terkadang ya, bukan terkadang lagi, seringkali atau seperti situasi hari ini, kita nggak bisa mengendalikan situasi atau keadaan yang datang dalam hidup kita. Benar nggak? Siapa yang bisa mengendalikan pandemi ini sekarang? Nggak ada satu negara pun yang bisa kendalikan, termasuk vaksin. Ya, saya nggak negatif tentang vaksin. Ya, saudaraku. Maksud saya, vaksin itu pun ada berapa persentase keberhasilan kan ada. Ya, sampai hari ini nggak satu vaksin pun yang bisa menjamin 100%. Kalau itu menjamin ya itu sudah obat, saudaraku. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau bahkan hari ini atau nanti sore pun kita nggak tahu. Kita nggak bisa menentukan situasi yang datang, saudaraku. Tetapi kita dapat menentukan bagaimana kita meresponi situasi yang datang. Respon kita bisa tentukan. Situasinya kita nggak bisa tentukan. Ya, kita bisa menentukan respon kita. Kita bisa mengendalikan apakah sebuah pengalaman atau kejadian dalam hidup kita membuat kita menjadi orang yang pahit, bitter, atau kita menjadi orang yang lebih baik, better. Itu pilihan kita. Kita mau jadi bitter atau pahit, atau kita menjadi better atau lebih baik. Bitter or better. Hanya beda huruf I dan E saja, saudaraku. Menjadi pahit atau menjadi lebih baik. Saudaraku, jadi apa yang penting yang harus kita mengerti dalam hidup ini kita adalah bukan apa yang terjadi pada saya,
tetapi apa yang terjadi di dalam diri saya. Ya, saudaraku, Paulus menuliskan begini, saudaraku. Paulus itu orang yang kenyang dengan pengalaman hidup. Ya. Yuk kita baca sama-sama yuk. Roma 5, 2-4. Kita baca sama-sama 2, 3. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita meremegah atau bersuka cita dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah atau bersuka cita juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku, ini yang kita sebut dengan karakter. Ya, bahwa orang tuh dipres, ditekan, ya, mengalami panas padang gurun yang sangat hebat. Ya, kita mengalami berbagai persoalan. Tapi Paulus katakan kita bisa bersukacita. Wow, kok bisa bersukacita? Ya, sekarang, ya, bahkan dalam masa pencobaan yang penuh masalah di tengah-tengah pandemi seperti sekarang, kita bisa bersukacita. Ya, kenapa? Karena hal-hal seperti ini akan menghasilkan ketekunan di dalam diri kita, membentuk karakter kita, untuk kita melihat siapa diri kita sebenarnya. Ya, krisis itu terjadi dalam hidup kita untuk menunjukkan ada sesuatu yang salah, yang kurang dalam diri kita. Ya, saudaraku. Sehingga kita akan ditolong melalui firman Tuhan supaya kita menjadi lebih dewasa. Ya, di tengah situasi yang menakutkan, bagaimana kita berharap kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan sehingga kita akan menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Ya, sehingga kita bisa bersuka cita atas persoalan atau situasi yang datang. Bukan hanya kita bertahan saja, ya. Karena kita sekarang melalui ayat ini kita percaya bahwa Tuhan menggunakan semuanya itu, ya, sehingga membentuk hidup kita untuk kita punya karakter Kristus. Amin. Ya. Tuhan menggunakan situasi di mana orang, ya, ada orang sebetulnya ingin merugikan kita, mencelakakan kita. Ya, tapi Tuhan bisa pakai itu, membalik keadaan itu menjadi keadaan yang baik bagi kita, keuntungan bagi kita. Kita lihat contohnya, saudaraku. Ya, di dalam kehidupan Yusuf itu yang paling luar biasa. Ini tokoh kesukaan saya di dalam Alkitab, saudaraku. Ya, sejak saya sekolah minggu, saya baca ceritanya berulang-ulang. Ya, saudaraku, Yusuf dikhianati, dijual oleh saudara-saudaranya seharga 30 keping perak. 20 tahun kemudian, kira-kira 20 tahun kemudian, Yusuf itu bisa berdiri sebagai penguasa Mesir di hadapan saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya ketakutan dia akan balas dendam, Yusuf bilang begini, engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan merencanakan yang baik. Ya, big picture-nya. Ya. Yusuf memilih untuk dia punya sikap hati yang positif terhadap situasi yang paling buruk sekalipun. Ya, saudaraku, pada waktu dia mengalami, dia bukan tenang-tenang aja. Dia percaya, oh Tuhan beserta saya. Oh enggak, saudaraku, dia juga nggak tahu. Dia juga nggak tahu. Kalau saudara baca ceritanya di dalam kitab Kejadian ini, ya, dia berkata, ya, di dalam bahasa Inggrisnya juga bagus. Di situ dikatakan, kalian ingat gak dulu, saya mohon-mohon sama kalian supaya saya nggak dijual. Dia ngomong gitu sama kakak-kakaknya. Saya mohon-mohon. Terjemahan bebas saya begitu kira-kira, saudaraku. Kalian ingat gak dulu, saya mohon-mohon loh sama kalian, jangan, tapi kalian tetap aja jual. Ya, dia ceritakan flashback, saudaraku. Tapi dia bilang, dulu kalian rencanakan yang jahat, tapi Tuhan sebenarnya merancangkan yang baik. Jadi saudaraku, mungkin saja sekarang, saya nggak tahu, ada orang yang ingin melukai kita, mencelakakan kita. Tapi saudaraku ingat, jangan khawatir. Kita percaya bahwa Tuhan berdaulat dan dia mengontrol, dia mengendalikan segala sesuatu. Amin. Ya, kalau kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan, perhatikan, selalu dapat mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Bahkan di tengah pandemi seperti sekarang. Ya, saudaraku, Tuhan bisa membuat yang buruk menjadi indah. Yang paling penting apa? Tuhan itu ingin mengembangkan karakter yang dewasa dalam diri kita. Dan itulah maksudnya kenapa kita mengalami segala keadaan yang ada. Tuhan ingin supaya kita itu punya karakter Kristus. Kenapa?
Ya, coba lihat slide berikut ini, saudaraku. Sedikit lagi. Ya, di dalam Kejadian pasal yang pertama ini dikatakan bahwa Tuhan tuh ingin menjadikan kita segambar dan serupa dengan Dia. Ya, segambar serupa dengan Tuhan. Kitab Kejadian. Ini rencana Tuhan yang semula. Dan sampai hari ini rencana itu tidak pernah berubah. Ya, manusia jatuh dalam dosa. Itu sebabnya 2000 tahun yang lalu Yesus datang untuk memulihkan gambar itu kembali. Sehingga Paulus menuliskan kita ini sekarang adalah menuju gambaran Kristus. Amin. Kita punya model, kita punya contoh teladan, yaitu Kristus sendiri. Jadi rencana itu dikembalikan, dipulihkan kembali. Ya, saudaraku. Nah, bagaimana caranya itu terjadi? Ya, melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus, melalui berbagai situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan bimbing kita, tuntun kita. Yang penting kita taati aja, saudaraku. Ya, dan kita belajar memberikan respon yang benar, yang bijak, yang positif. Ya, dan sekarang saya ingin memberikan pernyataan yang penting. Ya. Yang terakhir, saudaraku, Tuhan menghasilkan buah-buah roh, karakter Kristus dalam diri kita dengan cara apa? Kita menghadapi situasi atau orang-orang yang berlawanan dengan kualitas karakter daripada Roh Kudus itu sendiri. Maksudnya apa? Contoh, kasih. Bagaimana kita bisa punya kasih? Tuhan akan izinkan kita berhadapan dengan orang-orang yang nyebelin, saudaraku. Orang-orang yang mengesalkan kita, yang merugikan kita. Maaf, saudaraku. Tapi memang begitu cara kerjanya. Kalau kita mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, yang menyenangkan, ya apa bedanya kita dengan orang lain? Tuhan Yesus juga katakan itu. Apa bedanya dengan kamu dengan para penjahat? Penjahat juga begitu. Mereka mengasihi orang-orang yang baik kepada mereka. Ya, tapi kita sebagai murid-murid Kristus, kita harus belajar mengasihi, mengampuni. Gimana bisa? Itu begitu sulit. Ya, makanya saya katakan itu semua supranatural. Kita nggak akan pernah bisa, saudaraku. Hanya Tuhan Yesus dalam diri kita yang bisa melakukan itu. Ya, pokok anggur itu yang menghasilkan buah itu. Jadi kita yang penting kita taat saja. Ya, Corrie ten Boom. Saya cerita Corrie ten Boom lagi, saudara. Dia 2 tahun setelah Perang Dunia, ya, dia lihat bagaimana di dalam kamp konsentrasi dia disiksa. Maaf saudara, saya agak keras karena di sini lagi hujan keras. Ya, jadi Corrie ten Boom berhadapan dengan sipir penjara yang memenjarakan dia. Saudara bisa bayangkan? Di kamp konsentrasi, sipir penjara itu menyiksa dia, membunuh kakaknya. 2 tahun setelah Perang Dunia Kedua, Corrie ten Boom pergi ke Munich, ke München, dan kemudian dia berkhotbah tentang pengampunan, tentang kabar baik, tentang Injil. Tiba-tiba setelah selesai ibadah, sipir penjara itu muncul. Dan dia katakan, Ibu, saya sudah jadi Kristen sekarang. Saya berdoa supaya suatu hari saya bisa bertemu dengan korban saya. Untuk saya minta pengampunan. Nah, kebetulan Ibu sudah datang dan berkhotbah tentang pengampunan. Ibu, maukah Ibu mengampuni saya? Saudaraku yang luar biasa, Ibu Corrie ten Boom, dia baru selesai khotbah tentang pengampunan. Dia katakan, Tuhan, dia menjerit dalam hati, saya nggak bisa ngampuni orang ini. Gimana caranya? Dia flashback, dia ingat bagaimana kakaknya mati. Ya, tapi tiba-tiba dia ingat firman di dalam kitab Roma yang mengatakan bahwa saya sudah taruh Roh Kudus di dalam hati kamu. Kasih Kristus itu ada berlimpah-limpah dalam hati kamu. Corrie ten Boom katakan, ya Tuhan, saya taat. Ada kasih Kristus dalam diri saya. Saat itu juga dia mengambil keputusan, saya mau mengampuni. Dia ulurkan tangan, dia jabat tangan sipir penjara itu. Saudaraku, dia mengambil keputusan pada saat dia jabat tangan sipir penjara itu, tiba-tiba hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Itu setelah dia mengambil keputusan dan dia bertindak, kasih Tuhan itu mengalir. Saudara mengerti ya? Jadi, mukjizat itu bisa terjadi ketika kita taat kepada firman. Sebelum firman, kita dikuasai oleh perasaan kita. Itu sebabnya keputusan harus terjadi dalam diri kita. Baru kuasa Tuhan akan mengalir. Amin. Ya, jadi begitu cara kerjanya, saudaraku. Ya, kita akan berhadapan dengan orang-orang seperti begini. Ya. Nah, yang terakhir, saudaraku, slide terakhir. Saya ingin katakan, saya ingin tutup. Semuanya butuh proses waktu. Ya, kita harus berlatih kebenaran firman ini berulang-ulang. Dibutuhkan proses waktu untuk buah roh itu menjadi matang dalam diri kita. Buah roh nggak bisa dikarbit. Ya, sirsak bisa. Ya, saya ingat sirsak karena istri saya baru dapat sirsak. Saya bilang,
Dia suka sekali sirsak, sirsak bisa dikarbit, tapi buah roh nggak bisa, butuh waktu. Kita perlu sabar. Amin. Jadi terakhir saudaraku, mari kita belajar mengambil keputusan. Apa isi pikiran kita, yang pertama. Yang kedua, mari kita bergantung kepada Roh Kudus. Dan yang ketiga, mari kita mengambil sikap yang bijak. Bagaimana kita meresponi situasi yang datang dalam kehidupan kita. Saudaraku, sebagai penutup, ada banyak cerita tentang virus COVID-19, hoax. Ada banyak saran, masukan, langkah-langkah pencegahan, dan sebagainya. Sejujurnya, semua ini membuat orang ketakutan, betul nggak? Dan ini membuat orang stres, depresi. Seperti yang saya cerita tadi di awal tentang teman saya. Saya katakan, saudaraku, siapapun bisa mengalami depresi ini. Baik dari kalangan apapun, miskin, kaya, terpelajar, tidak berpendidikan, bahkan termasuk tenaga kesehatan. Saya kenapa bilang tenaga kesehatan? Karena di keluarga saya ada banyak tenaga kesehatan. Saya punya 2 kakak, termasuk 2 ipar yang dokter semuanya. Ya, dua-duanya dokter spesialis juga. Semua bisa ketakutan. Tapi suatu kali saya kemudian merenungkan dan saya kemudian mendapatkan kebenaran daripada firman Tuhan. Ya, saya merasa saya tahu Roh Kudus berbicara. Saudaraku, begini penutup saya. Daniel itu dilemparkan ke gua singa. Tapi dia nggak dimakan tuh semalam-malaman. Ya, teman-teman Daniel lebih hebat lagi. Itu di dapur api dipanaskan 7 kali. Yang melempar mereka pun mati. Yang lempar mereka ke dapur api mati, saudaraku. Tapi mereka bertiga nggak mati tuh. Di dalam dapur api justru mereka ketemu Tuhan Yesus. Betul nggak? Di dalam dapur api itu mereka berjumpa Tuhan. Ngobrol malah. Ya, Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Tapi nggak mati juga. Saudaraku, saya katakan kenapa? Karena waktu hidup kita belum habis. Tugas kita belum selesai. Ya, tugas mereka belum selesai, makanya mereka belum dipanggil. Saudaraku, kalau kita masih hidup, percayalah bahwa ada waktu yang ditentukan. Ya, dan ada tugas yang harus kita selesaikan. Tapi kalau memang waktu kita sudah habis, walaupun tugas belum selesai, ya kita harus kembali kepada Bapa. Dan kalaupun kita kembali kepada Bapa di surga, itu tempat yang menyenangkan. Ya, saudaraku, jadi percayalah bahwa sekalipun orang berniat mencelakakan kita, ada virus yang mematikan di sekitar kita. Tapi kalau Tuhan belum tentukan waktu kita untuk kembali, kita nggak akan kembali. Amin. Ya, selalu ingat. Saya selalu ingat, Daniel nggak akan mati. Karena belum waktunya. Walaupun dia ada di dalam gua singa. Itu apa lebih mematikan lagi dibandingkan virus corona, betul nggak? Itu lebih mengerikan lagi. Saudaraku ingat bagaimana pada waktu Daniel diangkat, terus kemudian musuh-musuh dilemparkan ke dalam gua singa. Mereka belum sampai lantai gua itu mereka sudah masih melayang jatuh, itu mereka sudah diterkam oleh singa-singa itu. Jadi saya ingin katakan, saudaraku, mari kita percaya kepada Tuhan. Saya nggak mengatakan bahwa habisnya kita sembarangan, terus melanggar prokes, dan kita berani-beranian dengan virus ini. Jangan, saudaraku. Kita tetap patuhi anjuran pemerintah, ikuti semuanya. Saya percaya kalau kita lakukan ini, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Amin. Saya kembalikan kepada host.